Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Siddiq Effendi dari kelas 11 MIPA 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktik kimia, yaitu praktikum sederhana dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar. Pada kesempatan kali ini, aku melakukan praktikum pembuatan koloid pada agar-agar. Terdapat 4 poin yang ingin kusampaikan pada video kali ini. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Kedua, proses pembuatan. Ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Pembuatan koloid agar-agar santan, ujian praktek kimia oleh Muhammad Fajar Siddiq Effendi 11 MIPA 3. Hai, saya Muhammad Fajar Siddiq Effendi dari kelas 11 MIPA 3. Mari kita mulai. Alat dan bahan: panci, centong, gunting, cetakan agar-agar. Bahannya tepung agar-agar, air, santan, dan gula merah cair. 2. Proses pembuatan. Langkah pertama yaitu kita harus mengarut kelapa terlebih dahulu. Lalu kemudian kita tuangkan 4 gelas air ke dalam kelapa yang sudah kita parut. Kemudian ambil 4 gelas kelapa yang sudah diparut dan dicampurkan air, lalu masukkan ke dalam blender. Langkah selanjutnya kita mulai tahap blender. Kemudian masukkan kelapa yang sudah diparut dan akan memasuki tahap penyaringan. Kemudian peraslah kelapa yang sudah di blender, tapi jangan lupa untuk membersihkan tangan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Langkah selanjutnya, masukkan santan ke dalam bubuk agar-agar tersebut dengan api menyala. Langkah selanjutnya, masukkan 5 sendok gula merah yang sudah dilarutkan, lalu masukkan ke dalam santan yang sudah bercampur dengan bubuk agar-agar tersebut. Langkah selanjutnya, aduk hingga merata dan sampai mendidih. Langkah selanjutnya, setelah mendidih, kemudian kita masukkan agar-agar ke dalam cetakan. Langkah selanjutnya, diamkan agar-agar yang sudah kita letakkan ke dalam cetakan. Tunggu hingga dingin. Dan ini hasilnya. Apa itu koloid? Sistem koloid merupakan 3. campuran Pembahasan. antara zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut, tersebar merata di dalam fase pendispersi. Jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus berlanjut, maka polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Agar-agar disebut koloid. Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air. Molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air atau santan, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar.
Itulah praktikum pembuatan koloid agar-agar yang telah dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.